Sekarang saya suka mikir begini nih Ustaz, kenapa saya mau sholat jamaah di masjid, walaupun kita udah sering ngaji, saya tetap aja takut bacaan saya salah gitu Ustaz. Karena kalau kita jamaah kan aman lah pasti makmumnya kan. Tapi ada orang yang kita peduli sama mereka begitu, udah sholat jamaahnya di masjid. Lo nggak usah ngurus-ngurus masalah ibadah gua, ini urusan gua sama Tuhan. Padahal kita tahu dia ngaku sendiri, gue ngaji nggak bisa Roh. Ini ngaji nggak bisa gimana Al-Fatihahnya gitu ya kan. Tapi dia mah tetap kekeh maunya jalan sholat sendiri. Ya terserah sih. Lakum dinukum waliyadin. Nafsi-nafsi begitu. Terus yang kedua, ya kadang kita mau ngasih tahu, ya kan kita amar ma'ruf nahi mungkar gitu Ustaz kan, di sekitar kita ingetin, apalagi itu temen baik gitu. Kadang dia nggak mau gitu, apalagi kalau misalnya dia dari sisi dunianya dia bagja kalau bahasa Sunda tuh, sejahtera gitu ya kan. Dia merasa disayang sama Tuhan, disayang sama Allah ya. Sholat begini aja duit banyak, lo udah tukang ting tahajud duha kayak gitu-gitu aja hidupnya. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ila yaumil qiyamah. Wala haula quwata illa billahil aliyyil azim. Waladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyadhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabbis samawati wal ard. Tuhan kita semua, pemilik langit dan bumi, yang senantiasa memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, panjang umur, sehat walafiat, nikmat beribadah, nikmat talibul ilmi, nikmat memiliki saudara seiman, dan alhamdulillah masih diberikan waktu yang matasnya, salah satunya kita masih diberi kesempatan untuk kita kajian kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabiina wa Rasulina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga dan sahabatnya sekalian, juga umatnya hingga akhir zaman. Ya iman fillah jazakumullah wa yakum. Kita masih bertemu lagi di channel Millennium Mengaji, bekerja sama dengan kajian hadis online atau KHW official. Seperti biasa di Jumat sore waktu Indonesia bagian Barat dan Jumat siang waktu UAE, kita akan membahas tafsir Al-Quran. Alhamdulillah masih di surat An-Naba, sekarang ayat ke-20. Kajian kami masih dipandu oleh Al-Mulkarom Al-Ustaz Ali Habizullah. Alhamdulillah beliau telah hadir di antara kita. Semoga beliau selalu diberi kesehatan, kekuatan, dan kemurahan rezeki, serta dimudahkan segala urusan. Selanjutnya mari sama-sama kita simak kajian kita hari ini. Seperti biasa, bila ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar, dan insya Allah akan ditanyakan pada kesempatan dan waktu yang tepat. Semoga berguna bagi ikhwan fillah selaku thalibul ilmi, wabil qusan al-fakir, dan tanpa berpanjang waktu dan tepat kepada gurunda Al-Ustaz Ali, tafadhol maskur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqullaha alladzi khalaqakum min nafsin wa khalaqa minha zawjaha wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Silakan kita terpilah buka terkenabanya sudah sampai ayat ke-20 ya. Nah, Ustaz. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Wa suyyiratil jibalu fa kanat saraba. Inna jahannama kanat mirsada. Littaqina ma'aba. Labithina fiha aqaba. La yadukuna fiha bardaw wala syaraba. Illa hamimau wa qassaqa. Jaza'au wifaq. Kita coba ke ayat 26 dulu ya. Nah. Wa suyyiratul jibalu fakanat saraba. Yang diperjalankan ya suyirat ya, bil majhul ya, diperjalankan dan memperjalankan ya, dan belum mati ya, diperjalankan al-jibal gunung ya, diperjalankan gunung fakanat saraba, maka menjadi seperti fata morgana. Maksudnya apa fata morgana itu? Kalau kita fata morgana itu kalau di sekarang ini ya, kalau kita panas itu di jalanan, seolah-olah di depan kita ada air gitu ya. Ya, pas kita datangin nggak ada cerita airnya. Itulah fata morgana sebenarnya. Seolah-olah ada. Nah, begitu pun dengan gunung. Gunung diperjalankan, maksudnya dilenyapkan dari tempat asalnya. Dilenyapkan, diperjalankan, diterbangkan dalam Al-Qariyah seperti itu, seperti kapas, seperti debu yang diterbangkan, diangkat, diperjalankan. Ya, kita menyangka gunung itu masih ada di tempatnya, pas kita dekati dia ada di gunung yang diterbangkan seperti kapas. Gunung yang begitu kuat, gunung yang begitu besar, pada waktu itu Allah angkat, Allah terbangkan seperti tubuh yang tidak punya tenaga, yang tidak punya kekuatan. Ini Allah menceritakan fase ya, dari ayat 17 sampai 18, 19 sampai ke 20, fase berbicara tentang hari kiamat. Ayat ke-21 beda lagi. Fase berikutnya, fase hari berbangkit. Itu di hari akhir. Ya, di tempat ada yang di neraka, ada yang di surga. Allah bercerita. Nah, surat An-Naba ini, An-Naba kan berita besar. Ya. Seraya Allah memberikan kabar kepada kita sebuah berita yang begitu besar, dimulai dari penciptaan manusia. Kita diciptakan awal kejadian, lalu diberikan pasangannya, ya tumbuh besar berpasang-pasangan, diberikan rezekinya, ya supaya kita hidup, lalu dimatikan oleh Allah dengan kematian yang seperti biasa kita ketahui, atau kematian serempak pada hari kiamat dengan dibukanya trompet sangkakala. Ya, diciptakan fase kematian serempak hari kiamat. Allah ceritakan. Ini seperti apa ya? Inilah kata Allah, fase-fase yang akan kita lalui, yang kalian akan lalui. Allah bercerita seperti itu. Maka persiapkan diri kalian menghadapi fase-fase itu. Maka beruntunglah orang-orang yang mempersiapkan diri dengan amal-amal soleh. Sangat merugi orang-orang yang tidak mempersiapkan dirinya, malah banyak maksiat. Ya, gunung-gunung diterbangkan seperti kapas,
Seperti fata morgana, dikira masih ada gunungnya, ternyata sudah tidak ada. Ya, inna jahannama kanat mirsada. Ini Allah berkata setelah hari kiamat ya dibangkitkan, tempatnya cuma dua. Ada saat apa? Ada waktu yang disebut gelar bersama Allah. Itu hari berkumpulnya di padang mahsyar. Allah berkata di sini. Di kita di surat yang lain. Lompat lalu seolah apa hari-hari itu sudah diputuskan, ada yang mau surga, ada yang mau neraka. Nah kali ini Allah bercerita tentang kehidupan orang-orang yang masuk neraka. Didahulukan orang-orang kita di masuk neraka didahulukan oleh Allah sebagai apa? Sebagai peringatan buat manusia. Ya, karena orang-orang lebih kena efeknya, lebih cepat sadarnya bila ditakut-takutin. Ya, dikatakan neraka jahannam kanat mirsada. Sesungguhnya jahanam itu artinya dalam dan gelap. Dalam dan gelap. Sesungguhnya jahanam tempat yang dalam dan gelap kanat mirsada. Ya, ia adalah ada mirsad. Ya, sebagai tempat yang mengintai. Siapa mengintai? Malaikat penjaga neraka. Malaikat penjaga neraka mengintai. Maksudnya mengintai, memastikan bahwa para penghuninya sudah terbakar atau belum. Jangan sampai penghuni tidak terbakar satu pun sedikit. Dipastikan oleh itu. Afwan, silakan Ustadz dilanjut. Ada kendala teknis barusan. Ulang apa lanjut, Pak? Enggak usah, langsung di yang selanjutnya. Baik. Inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya jahanam itu ada yang mengintai. Siapa? Penjaga-penjaga neraka. Malaikat penjaga neraka. Inna itu kalimat taukid, penekanan, kepastian, kalam khobar, pemberitahuannya benar adanya. Sesungguhnya jahanam itu ada yang mengintai. Siapa? Malaikat penjaga neraka. Jahanam terambil dari berarti katanya ya arti kata jahanam dalam dan gelap. Ya. Dan dia mengintai siapa? Mengintai para penghuni neraka. Malaikat penjaga neraka yang bengis, yang kasar, yang kejam, ya, dia mengintai para penghuni neraka, memastikan agar tidak ada satupun yang lepas dari sengatan jilatan api neraka. Ya, dipastikan seluruh penduduk neraka terbakar. Kenapa? Ada yang menjaga. Nah, tugasnya salah satu tugasnya malaikat penjaga adalah memastikan penghuni neraka itu terbakar. Ya, dalam surat Al-Mursalat ayat ke-31, 32 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzi wa naftsi innaha tarmi bisyararin kal qasri. Sungguh neraka itu melemparkan api, bunga-bunga api setinggi istana. Bunga apinya saja setinggi istana. Itu baru bunga apinya. Belum api nerakanya, bukan. Masih bunga apinya saja. Dan yang betapa besarnya api neraka jahanam tersebut. Ya, udah gitu dipastikan, dijaga, diawasi lagi. Ya, agar penghuni neraka tidak ada yang lolos, tidak ada yang lepas. Ya, dipastikan terbakar semuanya. Nah, ini bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Diperingati bahwa neraka itu sadis. Ya, balasan yang paling parah, yang paling pedih ya neraka. Untuk orang-orang yang paling durhaka. Ya, diberitahukan oleh Allah bisa dini mungkin agar kita yang mendengarnya
merasa takut. Dan apa? Mempersiapkan diri, membekali diri agar kita tidak masuk ke dalamnya. Ini rahmat Allah bagi orang yang beriman. Bagi orang yang tidak beriman, ya ini hanya dongeng. Iya, ini hanya cerita. Ini hanya legenda. Ya, nggak ngefek bagi mereka. Tapi bagi orang-orang yang beriman, dia mempersiapkan dirinya. Ya, makanya Al-Quran ini awalnya hudal linnas, petunjuk bagi manusia, tapi lagi-lagi menjadi hudalil muttaqin. Kenapa? Hanya orang-orang yang bertakwa yang ngambil pelajaran. Ya, yang ngambil ibrah. Orang-orang yang nggak beriman ya biasa aja, nggak ngaruh bagi mereka. Ya, inna jahannama kanat mirsoda. Litogina, linya kepemilikan, lam tamlik namanya. Diperuntukkan, linya disedinya lam tamlik. Diperuntukkan at-togin, at-togo. Togo itu melampaui batas, orang-orang yang melampaui batas. Togut, ya. Iya, orangnya togo, togin, orangnya jamak. Orang-orang yang melampaui mereka yang melampaui batas. Togut disebut togut bila memenuhi 3 unsur itu, Pak. Togut adalah satu, yang disembah, yang ditaati, yang ditakuti. Yang diikuti, yang takuti ya. Jadi yang disembah, yang ditakuti, yang diikuti selain Allah itu togut namanya. Yang disembah selain Allah, orang yang bawa patung, orang yang bawa pohon, maka sembah itu adalah togut. Orang yang menyembah, orang yang melampaui batas, ya, togut. Dan sesuatu yang ditakuti selain Allah. Saya mau tanya, manusia takutnya selain sama Allah sama siapa lagi? Sama bos. Takut sama pemimpin. Sama setan. Iya, itu menjadi togut. Menjadi melampaui batas. Karena yang ditakuti ada sesuatu, ada selain Allah yang ditakuti oleh manusia. Ya, lalu yang diikuti siapa, Pak? Yang diikuti ya pemimpin. Pemimpin, apa namanya, ulama-ulama. Ya, diikuti ulama-ulama, dia lebih pro kepada ulamanya, walaupun ulama itu salah diikuti, itu namanya tokoh, sama dengan tokoh. Dia tidak melihat benar salahnya. Ulama yang bicara ulamanya diikuti, tanpa mengkrosek, tanpa menilai ucapannya benar atau salah. Maka menjadi tokoh. Ya, kita ma'abar tempat kembali. Maksudnya apa? Kalau kita di dunia, tempat kembali kita kan rumah, Pak. Ya, tempat kembali kita kan rumah. Tempat yang paling nyaman itu rumah di dunia. Ya, artinya nggak kemana-mana kita. Mau pergi kemana saja, balik ke rumah. Itu namanya tempat kembali. Antum keluar negeri, pulang ya masih ke rumah, kan? Tempat kembali. Nah, orang-orang yang togok, litogina ma'aba, tempat kembalian dan neraka jahanam. Artinya mereka dengan neraka jahanam tidak bisa terpisahkan. Selalu berdekatan dengan neraka jahanam. Ashabun nar, ya, bersahabat dengan neraka. Dalam ayat lain, ashab, kenapa disebut ashab? Sahabat. Sahabat itu kan yang selalu bersama, Pak. Tidak terpisahkan, ya. Ashabun nar, sahabat neraka. Dia dengan neraka tidak bisa dipisahkan, selalu bersama. Ashabul jannah, penghuni surga. Sahabat surga sebenarnya. Berdekatan dengan surga, menempel dengan surga, tidak bisa dipisahkan. Ini mahabbah, tempat kembalinya. Tempat kembali yang bukan rumah yang nyaman, bukan rumah yang enak. Ini neraka yang selalu berkobar. Yang bunga apinya tadi setinggi istana.
yang bunga apinya setinggi itu tempat kembali mereka orang-orang yang melampaui batas. Ya, apa melampaui batas? Lalu batasan Allah itu apa? Sehingga kok orang-orang bisa disebut melampaui batas? Memang batasan Allah itu apa? Batasan Allah itu perintah dan larangan. Jangan dekati zina. Yang dilarang mendekati ini malah berzina. Melampaui batas ya. Melompati pagar. Ya ada perintah kerjakan sholat. Ditanya. Dilanggar. Itulah melampaui batas. Ya orang-orang yang melampaui batas tempatnya di neraka. La bisina fiha ahqaba. La bisina. Menetap. Ya, la bisa, la bahasa termasuk pakaian. Fungsi pakaian itu apa? Menutupi badan. Iya, pakaian kan menempel di kita, Pak. Menetap dia mau badan kita kan. Artinya mereka tinggal, ya menempel, ya labisina fiha akoba pada neraka jahanam tersebut, bertempat tinggal di neraka jahanam tersebut, tinggal di neraka jahanam tersebut, akoba jamak dari kata-kata hikbun. Hikbun itu waktu yang terlambat lama. Ya ulama menafsirinya bahwa hikbun itu 80 tahun, Pak. 80 tahun. Cuma 80 tahunnya waktu akhirat, Pak. Kita tahu satu hari saja sama dengan 1000 tahun dunia. Kalau 80 tahun berapa tuh, Pak? Kalau satu harinya sama dengan 1000 tahun, satu tahun 365 hari. Berarti kan 365.000 tahun, Pak. Iya. Dikali 80. Ya banyak lah. Ya, mereka menetap sekian lamanya dalam jangka waktu yang begitu panjang, yang setiap harinya disiksa. Gak pernah ada jeda sisaannya. Panas, gelap, gerak, luar biasa. Mereka menetap di sana, gak kemana-mana. Ya, anggap saja begini Bapak Ibu sekalian, kita semua berada di satu ruangan yang begitu panas, itu ruangannya. Tidak bisa ngapa-ngapain. Ya, kira-kira yang kita butuhkan apa? Keluar Ya, kita butuh udara kan. Kita butuh udara yang begitu sejuk, minuman yang begitu dingin. Iya kan? Kenapa? Karena suasananya panas. Suasana panas butuh yang sejuk-sejuk, butuh yang dingin-dingin. Sebaliknya kalau suasananya dingin, butuh yang hangat-hangat. Ya, itu yang dibutuhkan mereka. Tapi nyatanya la yadukuna fiha bardau wala saroba. Mereka tidak mendapatkan, tidak mempunyai, tidak memiliki padanya bardau, kedinginan, kesejukan, wala saroba, dan tidak dapat mendapatkan minuman. Jadi panasnya luar dalam. Bunga apinya setinggi sana, bagaimana apinya? Panasnya nggak kebayang. Mereka menetap di situ selama-lamanya. Ya minimal kan 80 tahun waktu akhirat. Menetap di situ, dia nggak bisa apa-apain, nggak dapat udara yang sejuk, minuman yang dingin, nggak dapat. Ya, sekali-kalinya dapat minuman yang diberikan Allah nana dan air yang mendidih. Ayat berikutnya, illa hamimau wa ghasaq, kecuali hamimau. Ya, hamiman itu air yang sangat bergejolak, air yang mendidih. Wa ghasaqan, ghasaqan itu nanah yang keluar dari tubuh para penghuni neraka. Ya, penghuni neraka dibakar, kulitnya bernanah, nanah dipakai buat minum mereka. Ya, jadi dia butuh minuman, dia butuh yang segar-segar, diberi oleh Allah minuman, tapi minuman air yang mendidih dan air yang panas. Di surat Muhammad juga sama. Sekali dia minum, ususnya berantakan. Al-Kahfi ayat 29.
ya pada saat dia meminum, ya diberikan minuman cairan dari tembaga, diberikan minuman cairan dari cairan panas tembaga. Pas saat diminum, hancur ulu lanta ususnya. Dia minta minum, dikasih minumnya. Inilah bentuk olok-olok kepada mereka. Karena mereka suka mengolok-olok waktu di dunia. Iya sih. Iya. Allah Akbar, antar dulu gitu kan. Nggak sholat. Puasa, ini kan mempermainkan Allah namanya. Mempermainkan Allah yang memberi rezeki dia. Yang menghidupi dia. Tapi dilanggar perintah. Ini kan sama-sama mempermainkan Allah. Maka Allah balas mempermainkan dia, para penghuni neraka, di waktu yang tepat. Mau minum ya, dikasih minum, airnya panas. Salah minum, dikasih air yang kedua, dikira air yang dingin, yang sejuk, ternyata nanah. Setiap hari. Begitu terus. Ya, nah itu kan berita besar, Pak. Berita besar sesuai dengan judul An-Naba. Jadi berita besar itu bukan kita dapat kabar istri kita lagi hamil, tidak. Ya anak kita di wisuda lulus dapat gelar terbaik, bukan. Ini berita besar nih. Kita akan kemana di pulang kita? Ya, ilahamiman wa gosako jazaan wifako, jazaan sebagai al-jaza, sebagai balasan, wifako yang setimpal. Oh ternyata balasan yang tadi kita ceritakan tadi itu adalah balasan yang setimpal. Inilah kemahaadilan Allah. Allah hanya membalas dosa-dosa mereka, orang-orang yang berbuat dosa dengan yang setimpal. Ternyata memang mereka layak mendapatnya seperti itu. Al-jaza'u min jinsil amal. Al-jaza'u, balasan. Ya min jinsil amal, tergantung amalnya. Amalnya baik, dibalas baik. Amalnya buruk, dibalas buruk. Iya. Orang-orang yang berbuat dosa ternyata amalnya balas setimpal. Maka jangan nyalakan Allah. Jangan nyalakan karena Allah sudah memberikan peringatan setiap harinya. Ya, dalam surat Toha ayat 124 Allah berfirman itu kan. Barang siapa yang tidak mengindahkan peringatanku, ya, maka ya pada siapa yang tidak mengindahkan peringatanku, maka Allah akan membangkitkan dalam keadaan memberikan kehidupan yang sangat sempit. Kehidupan dunia yang sangat sempit. Dan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan buta. Surat At-Toha ayat 24. Surat ke-20 ayat 124. Nah, barang siapa yang tidak mengindahkan peringatan juga Allah. Nah, peringatan Allah kan banyak kok, bisa lihat. Dengan kuku yang sering potong kukunya panjang-panjang kita potong, itu kan peringatan Allah. Ubat yang mulai memutih, janggutnya udah mulai putih, itu peringatan Allah. Jadi yang udah mulai rampol, yang udah rampal, udah mulai jatuh, itu peringatan Allah. Tapi sedikit sekali mereka yang mengindahkan. Banyak yang abai. Barang siapa yang tidak mengindahkan, artinya nggak peduli, yang peringatan itu kata Allah, maka Allah akan memberikan kehidupan yang sedikit maksiatan dongkak, kehidupan yang sangat sempit, wa yasuruhu yaumil qiyamah a'ma. Dan mereka akan dibangkitkan di hari kiamat nanti dengan dalam keadaan buta. Mereka bertanya, ya Allah, kenapa kami dibutakan? Kenapa kami buta? Padahal dulu di dunia kami bisa melihat. Apa kata Allah? Karena dulu kalian punya mata, nggak dipakai matanya. Karena kalian dulu meninggalkan kami. Sekarang kami meninggalkan kalian. Balasan yang setimpal. Allah bercerita tengah hari berbangkit, balasannya neraka itu sampai kurang lebih sampai ayat 30 ya, kalau nggak salah 30 kalau nggak salah ya.
Ya 30. Nanti ayat 31 gantian. Allah berfirman tentang surga. Ya ini masih panjang. Masih ada 4 ayat lagi. Kita bahas insya Allah pekan depan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya suka mikir begini nih Ustaz. Kenapa saya mau sholat jamaah di masjid? Walaupun kita udah sering ngaji, saya tetap aja takut bacaan saya salah gitu Ustaz. Karena kalau kita jamaah kan aman lah pasti imamnya kan. Tapi ada orang yang kita peduli sama mereka begitu, udah sholat jamaahnya di masjid. Lo nggak usah ngurus-ngurus masalah ibadah gua, ini urusan gua sama Tuhan. Padahal kita tahu dia ngaku sendiri, gua ngaji nggak bisa Roh. Ini ngaji nggak bisa gimana Al-Fatihahnya gitu ya kan? Tapi dia mah tetap maunya jalan sholat sendiri. Ya terserah sih. Aku binukum waliyatin. Nafsi begitu. Terus yang kedua, ya kadang kita mau ngasih tahu, ya kan kita amar ma'ruf nahi mungkar gitu Ustaz kan, di sekitar kita ingetin, apalagi itu teman baik gitu. Kadang dia nggak mau gitu, apalagi kalau misalnya dia dari sisi dunianya dia bagja kalau bahasa Sunda, sejahtera gitu ya kan. Dia merasa disayang sama Tuhan, disayang sama Allah ya. Sholat begini aja duit banyak, lo udah tukang tinggi tahajud duha kayak gitu aja hidupnya. Kan itu beda urusannya gitu. Ini kan yang penting kita aman, minimal aman di akhirat lah. Udah usaha, insya Allah melihat prosesnya kita gitu. Ya kayak saya ngaji juga kayaknya ada aja yang salah nih kayaknya. Tapi emang susah ya Ustaz ya. Saya jadi ingat Rasulullah, itu gimana Rasulullah ya ngasih hidayah ke orang, apalagi bangsa yang seperti itu ya. Yang apa ya, dablak gitu istilahnya. Berat emang jadi ulama ya Ustaz. Kasih tahu yang benar padahal nggak dibayar, gue nggak dibayar, tetap aja susah ya. Sampai akhirnya dia kena musibah, baru dia kembali gitu. Benar kata Ustaz tadi, makanya diceritain tentang jahanam daripada jannah, karena lebih kena gitu, orang lebih oh iya balik lagi sholat ya gitu ya, balik lagi ke Tuhannya gitu. Harus sakit dulu, udah mau koma, nanti kalau udah sehat ngaji. Ya itu sih kegalauan saya gitu. Kadang kan kita juga mau punya amal jariah ya. Cuman emang terkadang saya maju mundur gitu. Maksudnya capek lah ngingetin orang gitu. Ya ini jalan salah satunya kita, jariahnya saya kita buat gitu. Apalagi kan mereka mandang jabatan, mandang level ya Ustaz. Mandang kelas ya kan. Lu level begini masih nasihatin gue. Baik. Jadi tadi saya bahas dalam surat Al-Baqarah juga ayatnya ke 63. Ayat ke 63 pada saat Bani Israel diambil perjanjiannya oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, min hamzi wa naftsi wa nafsi wa iz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumud tur khudhu ma atainakum biquwwatin ya wasuru ya, ingat oleh kalian lalakum Al-Baqarah 63 Ustaz. Ini ayat 63. Al-Baqarah. Al-Baqarah. Wa iz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum tur. Betul kan? Betul. Khudhu ma atainakum biquwwah.
Bikuatin ya, yang pakai alif lam itu ya, nakirah, bikuat, bukan bilkuah ya, tapi bikuatin, nakirah, jamak. Ya. Terus buat guru itu kan, Ya. Wadkuru buat guru mafiha, lalakum kan, tatakun itu. Mafihi la lakum. Ya mafi lalakum tatakun. Ada mafi, ada mafiha ya. Itu baca saja ya. Nah, dan kenapa ketika kami mengambil dari kalian perjanjian yang pokok mihak, itu perjanjian yang kuat, perjanjian yang kuat, yang ditempel, yang disetujui. Ya, ambil enggak? Sambil Allah mengangkat burung Tursina ke atas kepala ya, mereka. Ya, kepala mereka nih, urjan itu. Ambil enggak? Kata Allah, ambillah. Apa yang abang pahami dari kalimat ambillah ini? Apa yang diambil? Perintah Allah ya Ustaz. Ajaran-ajaran Allah. Perjanjian tadi, Pak. Perjanjian adalah satu. Perjanjian itu ada dalam Al-Baqarah ayat 82 ya, salah ya. Apa perjanjian? Satu, beriman kepada Allah, jangan mempertekutkan Allah. Yang kedua, kerjakan sholat. Yang ketiga, tunaikan zakat, berbuat baik kepada kaum kerabat. Sama nggak dengan kita, Pak? Sama. Sama nggak dengan kita? Perjanjian. Sama. Ya. Kata Allah, ma'atainak, ambillah apa saja yang telah kami berikan kepada kalian. Yang diambil perjanjiannya. Bukan, ini mana boleh diambil? Enggak, antum berjanji sama saya, sepakat tulis, saya tanda tangan. Ambillah. Ambil. Enggak begitu maksudnya ambil itu, pahami perjanjiannya. Amalkan isinya. Itu yang ambillah. Ya, perjanjian Allah dengan Bani Israel, ya, ambillah apa? Dibaca dulu perjanjiannya biar paham. Kalau sudah paham, amalkan. Kalau sudah amalkan, sebarkan, sampaikan. Tapi dikuatin dengan segala macam kekuatan. Artinya apa? Satu, maksudnya apa dengan kekuatan? Dengan sungguh-sungguh, Pak. Ambillah, maksudnya apa? Baca Qur'annya sungguh-sungguh. Ya. Pahaminya sungguh-sungguh. Amalkannya sungguh-sungguh. Sebarkan, sampaikannya sungguh-sungguh. Ini namanya dikuatin. Kalau benar baca Quran sungguh-sungguh, Pak, namanya sungguh-sungguh. Hari baca, besok baca. Bisa baca, ya hari baca, itu namanya sungguh-sungguh. Jangan sampai, ya hari baca banyak ayat, banyak surat, satu bulan nggak baca. Nah, sungguh-sungguh namanya itu. Allah suka, ya ibadah yang dikerjakan rutin walaupun sedikit. Continue. Ya, baca sungguh-sungguh agar apa? Agar ada sebuah kebiasaan yang baik. Ya. Tapi nggak berhenti di situ. Habis baca mulai memahami. Karena tidak akan jadi apa-apa kalau nggak dipahami, Pak. Tapi untuk sebagai apa? Sebagai dorongan, Allah berikan pahala bagi orang yang membaca Quran. Satu huruf, satu kebaikan. Alif lam mim 3 huruf, 3 kebaikan, juga 30 kebaikan. Ya. Tapi kebaikan-kebaikan itu pahami dengan sungguh-sungguh. Maksudnya apa? Ayat demi ayat dipahami, dibaca, cari kamusnya, belajar bahasa Arabnya, itu namanya sungguh-sungguh. Tidak ngerti, tanya sama gurunya. Lihat kamusnya, lihat baca tafsirnya, masih belum paham, tanya kepada gurunya. Ini maksudnya apa sih? Itu namanya memahami sungguh-sungguh. Setelah paham,
bukan cuma sekedar pemahaman, tapi diamalin. Karena agama ini bukan agama hafalan, bukan agama pemahaman, agama amal. Al-Islamu yalu wala yulalai. Islam tinggi, tidak ada bisa mengalahkan ketinggian ajarannya. Ya, kalau ajaran itu akan diamalkan. Kalau dibaca doang, dipahami doang, nggak jadi apa-apa. Ya, setelah kita amalkan, yang tepat, kita sampaikan kepada yang lain. Minimal apa? Angkusakum wa'alaikum naro. Iya, sungguh-sungguh Pak. Kepada kita menasihati orang akan kena, kenapa? Kita paham cara menyampaikannya, cara berdialognya, cara menghadapi orang bagaimana. Sekarang ditolak, ya besok ya lagi. Kenapa sungguh-sungguh sekarang ditolak, apa kamu menawarin lagi, kamu ngajak lagi, kamu ngikut lagi. Nabi Musa 950 tahun siang dan malam berdakwah. Nabi Nuh, Ustaz. Gak ada kata cerahnya, Nabi Nuh. Gak ada capek-capeknya. Iya. Maka kalau sekarang ditolak, besok lagi. Ditolak lagi ya, satu doa. Mudah-mudahan kali ini dia dapat hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dari tangan kita hidayah itu ada. Ya, apalagi yang menyepelekan sholat ya Ustaz. Saya mah sedekah paling banyak. Puasa sih ikutan puasa, zakat ikut saya zakat. Kecuali sholat. Kecuali sholat. Kok salah ngasih tahu orang ya? Itu Ustaz, ada lagi yang lebih parah ini. Emang ustadz ulama-ulama udah pada tahu apa neraka, surga? Emang udah pernah ke sana? Udah sampai cerita-ceritain. Kesana dulu lah baru cerita. Masyaallah. Iya. Ya karena maka dari itu tadi Pak, saya pribadi dakwah saya fokus ke keluarga. Puluhan tahun saya tahu keluarga saya Pak. Ya ke istri, ke anak, ke kakak, ke adik, ke keluarga, ke orang tua. Puluhan tahun. Betul. Karena dakwah keluarga itu prioritas. Betul. Dakwah bersama proporsional. Kalau ketemu ya kita dakwahi, kalau enggak ya bukan prioritas itu. Kan gitu. Nah. Ya. Oke, mungkin sampai di situ dulu Ustaz. Saya punya pertanyaan cuman di luar konteks lah, nanti di sesi yang berikutnya deh. Karena nggak enak juga, udah mau masuk kisah ya. Udah masuk kisah malah sekarang. Nah, oke. Kita tutup dulu, insya Allah teman-teman kita lanjut di kemudian hari di waktu yang tepat sesuai dengan pertanyaan. Baik, ikhwanufillah, hazakumullah wa iyyakum. Semoga apa yang kita bahas menjadi ladang amal buat kita. Semoga menjadi sini diberkahi. Semoga apa yang kita kerjakan dan akan kita kerjakan diterima dari ridho Allah dan menjadi ladang amal kita di akhirat kelak. Wa qul haq rabbikum, semua yang benar datang dari Allah. Fa man sa'a falyu'min wa man sa'a falyakfur. Barang siapa yang beriman silakan beriman, barang siapa yang kafir silakan kafir. Semua ada kompensasinya, semua ada balasannya, dan hati-hati dengan masa expired kita karena hadis Rasul menyatakan bahwa berumat itu tidak jauh dari 60-70 tahun saja. Hisab diri kita sebelum kita dihisab olehnya. Semoga segala kesalahan kita dimaafkan, diampuni dengan pahala yang berlipat-lipat ganda dan kemahamurahannya. Wallahu a'lam bishawab. Dengan kafaratul majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhirud dakwah alhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakallahu khair Ustaz. Afwan.